Kegiatan kali ini adalah kegiatan fokus group discussion atau disebut GD tentang pelestarian permainan rakyat yang kemudian olahraga tradisional tubuh kita di Desa Kenanta, di Kecamatan Sukamandi, Kabupaten Kemang. Di pada kesempatan ini tentu kami ingin meminta masukan Bapak Ibu tentang potensi yang kemudian ada di Desa Kenanta, ya, baik potensi sumber daya alamnya maupun potensi sumber daya budaya. Ya, tapi sebelum itu izinkan Bapak memberikan kesempatan kepada perwakilan akademisi Bapak Ewan Yolan untuk memberikan sambutan tentang permainan tradisional. Memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak hormat Kepala Desa Kenanta beserta seluruh jajarannya, organisasi-organisasi kemasyarakatan di kesempatan ini, juga hadir tokoh masyarakat juga. Jadi langsung saja berkaitan dengan agenda kita pada pagi hari ini berkaitan dengan FGD. Jadi ini forum diskusi untuk membahas yang berkaitan dengan potensi budaya, potensi pariwisata yang ada di Desa Kenanta yang berkaitan dengan wisata budaya maupun wisata permainan tradisional. Ini perlu kita laksanakan supaya menghimpun segala informasi yang ada di Desa Kenanta, supaya kita bisa mengembangkan di tingkat lebih lanjut, minimal di tingkat akademisi. Kami perlu juga untuk mengkaji lebih mendalam agar sekiranya dapat ditingkatkan, tentu guna untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Desa Kenanta. Selain daripada itu juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Desa Kenanta. Tentu hal ini kami mohon untuk partisipasi seluruh pihak, terutama pemerintah Desa Kenanta, agar bersinergi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan kita semua dari pihak peneliti. Dalam hal ini dimotori oleh Bapak Dr. Hairul Anwar. Nah, tentu kami di pihak akademisi sangat mengapresiasi, karena ini bagian daripada misi untuk mengembangkan wisata yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya di Desa Kenanta. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kasih kesempatan kepada Bapak perwakilan Dinas Pariwisata. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini juga masyarakat sadar bahwa budaya itu tidak boleh termakan oleh zaman, dan selalu kita kedepankan untuk bagaimana melestarikannya. Jadi kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Kelompok Saudara Wisata Barupaha Desa Kenanta, kepada Bapak Bahrudin, kami persilakan. Kembangkan seperti yang ada yang dipaparkan sama Pak Dokter, yaitu bantu tuntutan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa terlaksana. Mungkin itu saja. Yang telah memberikan tanggapan. Selanjutnya kami minta tanggapan kepada Bapak Ketua Karang Taruna, Bapak Aswad. Kira-kira di Desa Kenanta ini, selain dari potensi budaya, potensi alam yang mana saja yang perlu kemudian dikembangkan oleh kita, ya, menjadi salah satu destinasi baik destinasi bahari, wisata bahari, wisata budaya maupun wisata-wisata yang lain. Jadi kepada Bapak Aswad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Hairul Anwar yang telah mengingatkan kami pemuda khususnya di Desa Kenanta. Sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisional seperti ini sudah vakum dan
hampir punah. Kenapa sekali kata Dr. Ahmad tadi, tidak ada sama sekali, bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Dan terima kasih banyak hari ini Adinda Dr. Hairul Amar mengingatkan kami di Desa Kenanta khusus pemuda. Kami ini selama ini sudah beberapa tahun tidak pernah kegiatan melalui 17 Agustus dengan momen-momen seperti ini. Ya, memang Tumbuh Tuta ini memang salah satu permainan rakyat yang diciptakan oleh salah satu desa di salah satu desa di Kecamatan Wawo, namanya Desa Kobri, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima. Dan kenapa kemudian Manda harus mengarahkan ke Desa Kenanta? Karena Manda memang dari disertasi mengandung tentang budaya Tumbuh Tuta sebagai salah satu budaya yang paling unik. Bagaimana budaya yang paling unik ini kemudian dipahami oleh setiap daerah-daerah yang lain. Makanya di daerah pertama yang kemudian Manda selenggarakan kegiatan pagelaran, ya, pelestarian permainan rakyat dan kemudian olahraga tradisional itu di Desa Kenanta, Kecamatan Somani, Kabupaten Bima. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Pak Gio untuk memberikan tanggapan tentang potensi-potensi budaya apa saja yang ada di Desa Kenanta, ya, khususnya di permainan rakyat dan kemudian olahraga tradisional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tolong berikan tanggapan tentang roadmap ke depan. Maksudnya tidak lanjut ke depan itu apa yang mesti harus kemudian dilakukan baik oleh Manda secara pribadi maupun oleh kelompok-kelompok pemuda di Desa Kenanta. Kepada Pak Gio kami persilakan. Oleh sebab itu, kita masyarakat Desa Kenanta mengharapkan kepada Pak Dokter untuk bisa mencari orang-orang yang ahli dalam hal itu sehingga kita bisa belajar dalam persoalan itu. Sebab permainan itu termasuk Tumbuh Tuta juga ini adalah kalau dilihat dari hal ini berbahaya bagi kita yang tidak bisa memahami persoalan itu. Tetapi kalau orang yang teknik itu mungkin bisa menikmati. Termasuk Pak Gantau juga punya guru. Tetapi kan kita kan hanya melihat sejarah saja. Dan saya mengharapkan kepada Pak Dokter untuk bisa bekerja sama dengan kita. Kita di sini mengharapkan bisa mengembangkan persoalan permainan tradisional seperti itu. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Maman SD untuk memberikan tanggapan tentang potensi alam yang mana saja di Desa Kenanta ini sebagai corong untuk pengembangan destinasi wisata yang ada yang perlu kemudian kita lestarikan atau yang perlu kemudian kita benahi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, olahraga tradisional apa yang perlu kemudian diselenggarakan oleh kita ke depan. Kepada Pak Maman, perlu kita lestarikan kembali, karena pada zaman dulu itu kegiatan-kegiatan olahraga tradisional ini sangat punah dan hilang. Mungkin pada hari ini, pada saat sosialisasi hari ini, kita masih mengingat kembali dan bisa mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan budaya tersebut. Jadi tanggapan saya untuk ke depan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, mari kita kembangkan bersama dan saling mendukung bersama apa itu kegiatan yang perlu kita lestarikan bersama ke depannya. Jadi terima kasih, sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Hairul Amar yang telah mengingatkan kembali dan mengevaluasi kembali kegiatan budaya ini. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini dan ke depannya, mari kita dukung bersama kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Maman SD yang telah memberikan tanggapannya terhadap permainan tradisional Tumbuh Tuta di Desa Kenanta.
Selanjutnya kami persilakan kepada peserta untuk memberikan tanggapan. Jadi kita diskusi aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mengingatkan kembali terhadap masyarakat dekat Desa Kananta terkait daripada beberapa budaya yang mulai terkikis oleh zaman ini, sehingga kami lebih-lebih pemuda yang ada di Desa Kananta ini berterima kasih terhadap Dr. Hairul Amal karena sudah mengingatkan kembali terkait daripada permainan ataupun olahraga tradisional yang hampir punah ini. Terbukti untuk memberikan tanggapan tentang permainan pelestarian permainan raya dan kemudian olahraga tradisional untuk hutan. Satu, apakah layak kemudian diselenggarakan di Desa Kananta? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kegiatan ini apakah memang hanya sebatas untuk tahun ini atau akan kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya sebagai tidak lanjut dari semua kegiatan atau kegiatan yang kemudian kita lakukan nanti. Kepada Bapak Satiki kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemuda di Desa Kananta akan memberikan beberapa hal sesuai dengan tupoksi dan pemahaman kami yang ada di Desa Kananta terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Terkait dengan kegiatan tradisional budaya kita di Kabupaten Bima, salah satunya yaitu Tumututa. Kegiatan ini menjadi sebuah ikon untuk Kabupaten Bima. Makanya kegiatan ini perlu ditingkatkan dan disebarluaskan, diberi pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bima secara umumnya. Yang kedua, apakah kegiatan ini perlu dikembangkan atau bagaimana ke depannya? Kegiatan ini sangat dikenal dulunya oleh orang-orang tua kita, pendahulu kita, tapi dengan zaman modern dan perputaran waktu, kegiatan Tumututa ini hampir punah. Sebagai tanggung jawab kita selaku generasi muda, perlu sekali kegiatan Tumututa ini dikembangkan dan dilestarikan. Untuk kegiatan berikutnya tetap dipertahankan. Selanjutnya, Bapak Salimuti itu terkait di Sabah kita Santiki yang memberikan beberapa ini masukan tentang potensi sumber daya alam, termasuk potensi sumber daya budaya yang dimiliki oleh Desa Kananta. Selanjutnya kami persilakan ke yang lain untuk memberikan masukan. Bapak Sanggay itu kalau yang lain ya, kalau ada izin maka menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, memang Bapak Ibu sekalian perlu kemudian diketahui oleh kita bahwa potensi sumber daya budaya yang kemudian dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bima, yang khusus per kecamatan dan kemudian per desa di 191 desa ini sebenarnya memiliki potensi budaya yang sangat besar. Ya kan, kerap kali Pak Nike atau main kelereng itu dilaksanakan oleh kita pada saat itu. Tetapi hari ini oleh perkembangan zaman, lahirnya modernisasi, kemudian yang kedua adanya permainan gadget ini sebagai penghambat, kemudian membuminya kegiatan-kegiatan kebudayaan, sehingga tidak lagi kemudian dilakukan oleh kita permainan-permainan tradisional itu. Kemudian di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian yang perlu kemudian semada sampaikan bahwa permainan budaya di masyarakat Bima yang kerap kali kemudian dilaksanakan oleh kita, yang pertama adalah Pak Agantau, kemudian yang kedua itu Pak Soka yang kemudian terdapat di Sokasari sampai kemudian yang ketiga itu Pak Parise. Pak Parise ini adanya di Lampung. Kemudian selanjutnya Pak Manca. Pak Manca ini sebenarnya produk kebudayaan Dodonggo. Ya kan, Pak Manca ini produk Dosiwe, ya. Tapi kemudian dimainkan oleh laki-laki. Selanjutnya yang kedua itu Pak Pedang. Kemudian yang selanjutnya Pak Bujaga Dandan, Pak Sampari, Pak Omo,
kemudian pahat tubuh ini kemudian Mada ambil sebagai salah satu target untuk menjemput hibah kementerian. Ya, pahat tubuh saja bisa Mada jemput hibah kementerian. Selanjutnya adalah Pak Gopa. Selanjutnya Pak Tokelele, Pak Kaleli. Pak Kaleli ini milik masyarakat Kananta, ya kan, Pak Kaleli. Tetapi sekarang ini oleh teman Mada yang di UNTB mengkolaborasikan Pak Kaleli ini menjadi satu komponen besar. Ya kan, dia ciptakan satu komponen besar. Ya. Dan kemudian Pak Anteli. Pak Anteli ini kan yang masyarakat Bongo juga. Pak Anteli. Selanjutnya Pak Kazuji. Dan yang kelima adalah Pak Tabaga, yang 15 adalah Pak Tabaga. Ya kan? Jadi beberapa potensi sumber daya budaya yang kemudian dimiliki oleh masyarakat Bima mestinya harus kemudian dibunyikan oleh kita. Walaupun modernisasi ini tumbuh dan besar di Bima, tetapi kita juga sebagai representasi generasi tidak lupa bagaimana kemudian budaya yang mestinya harus kemudian dipertahankan oleh kita jangan sampai terkikis oleh atau tergerus oleh perubahan zaman. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan ya pada kesempatan fokus grup diskusi ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.